Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya, Sasa Bilandur Fitriana, NIM 193141081. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai Islam dan kebudayaan. Islam dan kebudayaan. Kebudayaan yaitu berasal dari kata kultur yang artinya memelihara, mengerjakan, atau mengolah. Sehingga kebudayaan dimaknai sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Dalam kebudayaan setiap bangsa dan masyarakat terdapat unsur-unsur besar dan unsur-unsur kecil, yang dimana menurut Malinowski sebagai berikut. 1. Sistem norma yang memungkinkan terjadi kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat, yaitu adalah organisasi kekuatan. Kebudayaan sendiri terdapat 7 unsur. Yang pertama, peralatan pelengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima adalah seni. Yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh adalah religi. Menurut Nurholis Masjid menjelaskan hubungan agama dan budaya. Menurutnya, agama dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama sendiri bernilai mutlak karena tidak bisa dirubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sedangkan budaya dapat berubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sehingga agama bersifat primer dan budaya bersifat sekunder. Ajaran dasar agama yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang periwayatannya sahih, bukan termasuk budaya. Struktur dan tingkat kebudayaan dengan salah satu ajaran dasar agama yaitu adalah jual beli. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Halalnya jual beli dan haramnya riba merupakan ajaran dasar Islam. Tetapi unsur jual beli yang menjadi budaya dalam jual beli terdapat adanya penjual, pembeli, akad, dan benda yang diperjualbelikan. Jual beli yang dilakukan masyarakat petani adalah jual beli pupuk tanaman. Oleh karena itu, jual beli pupuk tanaman disebut sebagai kultur. Syarat-syarat yang ditentukan oleh ulama dalam jual beli benda yang diperjualbelikan adalah jual beli bukan benda yang berbentuk najis. Oleh karena itu, sebagian ulama mengharamkan jual beli tersebut. Namun, kebiasaan memperjualbelikan kotoran hewan untuk pupuk termasuk penyimpangan yang disebut counterkultur. Islam dan kebudayaan Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang memiliki kemajuan ekonomi, yang dimana secara komprehensif ciri-ciri utama tatanan Arab pra-Islam yaitu 1. Mereka menganut paham kesukaan. Yang kedua, memiliki tatanan sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbebas. Faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan. Yang ketiga, mengenal hierarki sosial yang kuat. Yang keempat, kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Dari segi akidah sendiri, bangsa Arab pra-Islam percaya pada Allah sebagai pencipta. Sumber kepercayaan tersebut adalah risalah samawiyah yang dikembangkan dan disebarkan di Jazirah Arab, terutama risalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian, bangsa Arab pra-Islam melakukan transformasi dari sudut pandang Islam yang dibawa Nabi Muhammad disebut penyimpangan agama mereka, sehingga menjadikan berhala, pohon-pohon, binatang, dan jin sebagai penyerta Allah. Dengan demikian,
ibadah bangsa Arab pra-Islam membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dalam segi bidang hukum, bangsa Arab pra-Islam menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Contoh, dalam perkawinan, mereka mengenal beberapa macam bentuk perkawinan, yang diantaranya yaitu adalah istibda, yang kedua adalah poliandri, yang ketiga adalah maktu, yang keempat adalah badal, yang kelima adalah sikhar. Sedangkan dalam bidang muamalat, di antara kebiasaan mereka adalah dibolehkannya transaksi barter, jual beli, kerjasama pertanian dan riba, serta mereka juga melakukan jual beli yang bersifat spekulatif. Dalam ketentuan hukum keluarga Arab pra-Islam adalah dibolehkannya poligami dengan perempuan dalam jumlah tanpa batas, serta anak-anak kecil dan perempuan tidak dapat menerima harta pusaka atau harta peninggalan. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang akomodatif terhadap hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat Arab pra-Islam. Dalam Al-Quran sendiri terdapat tawaran perbaikan dan berupa pembatalan atau perubahan, diantaranya dalam hal poligami dan syarat-syarat penerimaan harta pusaka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.